Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat. Saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Cirebon. Saya di sini akan mengedukasi atau memberikan penyuluhan kesehatan tentang COVID-19, yaitu coronavirus. Apa sih tentang coronavirus? Coronavirus itu bisa disebut juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut dengan coronavirus. Nah, coronavirus itu bisa menyerang paling banyak itu pada lansia, tetapi bisa juga pada anak-anak, wanita hamil, dan bayi juga bisa terkena coronavirus. Pertama kali corona itu terjadi di negara Cina, yaitu tepatnya di kota Wuhan, yaitu pada bulan Desember tahun 2019. Kenapa corona itu disebut juga 19? Karena terjadi pada tahun 2019. Nah, coronavirus itu sendiri berkeluarga dengan SARS dan MERS. Perbedaannya itu virus itu sebelum coronavirus sudah terjadi virus tersebut beberapa tahun lalu. Perbedaannya virus tersebut penyebarannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan COVID-19. Jadi corona itu yaitu sekumpulan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Jadi bisa terinfeksi pada saluran pernapasannya. Bisa terjadi flu, tapi bisa juga terinfeksi berat, yaitu mengakibatkan pneumonia. Bagaimana secara penularannya? Nah, penularan coronavirus itu apabila kita batuk, bersin, atau mengeluarkan cairan dalam tubuh kita atau dalam mulut kita, yaitu cairan kecil bernama droplet nuclei. Nah, droplet nuclei itu bisa menular ke siapa saja karena di dalamnya itu terdapat virus corona. Nah, virus corona itu sendiri bersifat lemak, jadi dengan air pun tidak akan mati, tetapi mati bisa mati karena sabun apapun itu, walaupun asalkan sabun saja bisa menyebabkan corona mati. Oleh karena itu kita harus mencuci tangan dengan rajin. Nah, penyebaran virus corona ini terjadi selama 3 hari sebelum timbulnya gejala. Nah, bagaimana sih gejala corona? Nah, gejala bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun, yang paling umum yaitu demam di atas 38 derajat Celcius. Dan juga batuk disertai sesak napas, yaitu terjadi selama 2 hari sampai 2 minggu. Nah, untuk pencegahannya, bagaimana sih pencegahan corona itu? Nah, kita bisa melakukan social distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter. Nah, kita juga harus pola hidup sehat, kita juga harus minum vitamin, dan kita juga harus berolahraga secara rutin. Apabila tubuh kita, daya tahan tubuh kita kuat, pasti corona juga tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana sih apabila kita sudah terkontaminasi atau kita sudah terinfeksi virus corona? Nah, apabila kita sudah terinfeksi, kita wajib periksa ke rumah sakit yang terujuk pasien COVID-19. Dan apabila kita merasa kurang enak badan, kita juga bisa isolasi diri di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Kita isolasi diri di rumah, kita jangan bepergian, pokoknya kita harus pengobatan di rumah saja. Nah, untuk itu apa ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, mangga silakan. Cek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan siapa? Nama saya Salim Supriyadi. Izin bertanya Pak. Sekarang kan akhir-akhir ini udah mulai new normal ya Pak. Bagaimana menerapkan protokol kesehatan di area masjid pada era new normal ini Pak?
Ya, baik. Terima kasih Pak Salim atas pertanyaannya. Ya. Ya, kita memang sudah memasuki new normal, yaitu kita juga walaupun kita new normal juga kita harus taat pada aturan dan kita taat pada protokol kesehatan. Dalam ya yang dipertanyakan oleh Bapak Salim tadi, bagaimana protokol kesehatan di dalam masjid ya di era new normal tersebut. Nah, di era new normal tersebut, walaupun kita new normal, tapi kita harus pertama kita harus menjaga kebersihan masjid. Lantai masjid kita harus dipel setiap hari karena menghindari dari virus tersebut menyebar. Kedua, kita juga harus membersihkan karpet. Nah, karpet juga kita harus setiap hari dibersihkan dengan desinfektan. Itu juga penting karena kita sholat setiap 5 waktu. Nah, ketiga, kita juga harus membawa sajadah atau kain kita untuk menutupi apabila kita sujud. Nah, keempat, kita juga harus cuci tangan, selalu cuci tangan walaupun di lingkungan masjid kita juga harus tetap cuci tangan. Nah, yang keempat, kita juga harus pola hidup sehat. Itu penting karena di era new normal tersebut, walaupun kita sudah normal, tapi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan yang rajin, usahakan kita selalu pola hidup sehat, memperbanyak, kita juga harus selalu minum vitamin. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono. Saya mau bertanya nih, penularan COVID-19 bisa melalui apa, Pak? Ya, Terima kasih. penularan COVID-19 bisa menular melalui apabila kita tidak mencuci tangan. Nah, apabila kita tidak mencuci tangan, virus itu akan menempel. Ketika seorang terinfeksi COVID-19, virus tersebut bisa kita bisa tertular melalui cipratannya. Jadi si terinfeksi tersebut bersin atau berbicara terlalu keras sehingga cairan tersebut menempel ke tangan kita. Nah, kita tidak mencuci tangan, jadi cairan itu bisa masuk ke melalui hidung, melalui mulut, yang melalui saluran pernapasan sehingga kita terinfeksi di saluran pernapasan tersebut. Makanya kita harus cuci tangan yang rajin. Kita harus menjaga pola hidup sehat juga. Kita harus minum vitamin yang banyak. Misalkan kita harus olahraga yang rutin supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan terhindar dari virus corona. Apakah ada yang bertanya lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.